Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, iftah lana futuhal arifin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, ini adalah grup dari Kassafa 80 ya. Masya Allah, dari tahun 80 sangat luar biasa silaturahminya, sampai saat ini masih terjalin. Alhamdulillah. Insya Allah silaturahmi kita bukan hanya di dunia, tapi Allah kumpulkan kita juga di akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang mohon maaf saya datangnya terlambat. Tadi salah arah ke daerah Sunter. Suruh jalan-jalan dulu kan. Ya. Masya Allah ya. Tapi semoga ada hikmahnya semuanya ya. Baik Bapak dan Ibu yang dirahmati dan dicintai Allah Subhanahu wa taala, tema kita adalah tentang yaitu Ramadan dan persiapan husnul khotimah ya. Saya tanya terlebih dahulu ya. Satu-satunya ayat dalam Al-Qur'an yang menjelaskan tentang kewajiban puasa Ramadan itu cuma satu ayat. Makanya kadang-kadang penceramah dari awal Ramadan ya sampai 20 Ramadan ayatnya ini aja. Baru masuk 21 inna anzalnahu kan gitu. Ya. Kenapa? Karena memang puasa Ramadan itu ayatnya cuma satu. Ya. Yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 180 ya, 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sudah hafal semua 80 tahun ya, Masya Allah ya. Berarti di sini wahai orang-orang yang beriman, ya, maka dalam Al-Qur'an itu banyak ya ayyuhan nas, ya ayyuhalladzina amanu, banyak ya konsepnya, ya. Maka diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka kalau kita lihat lagi dalam Al-Qur'an itu Masya Allah Pak, luar biasa. Kalau sholat kata-katanya kutiba atau aqimus sholat. Aqimus sholat. Kalau puasa kutiba. Kalau zakat wa atus zakat, kalau haji wa atimul hajjah. Padahal sama-sama tuh, ya, yaitu apa? Dalam bentuk perintah kita untuk melakukan sesuatu. Tapi konsepnya berbeda-beda. Kok bisa konsepnya berbeda? Karena di sini ketika menjelaskan tentang yang berkaitan dengan sholat, sholat itu aqimus sholat. Dirikanlah sholat. Maka sesuatu yang didirikan itu biasanya susah. Awal pendirian, fondasi, ya, itu adalah sholat, ya, gitu. Tapi kalau puasa kutiba itu sesuatu yang sudah tertulis. Kenapa? Sebelum pun ajaran Islam ada umat-umat terdahulu mereka pun melaksanakan ibadah puasa. Malahan sebelum puasa Ramadan ada juga puasa yang hukumnya wajib. Namanya puasa Asyura. Puasa Asyura hukumnya dulu wajib. Wajib semuanya berpuasa. Tapi setelah turun ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Maka hukum puasa Asyura adalah sunnah. Yang wajib apa? Puasa Ramadan. Ya. Nah, puasa Ramadan ada satu tujuan. Apa tujuannya? La'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Berarti apa? Puasa Ramadan itu proses.
Ya, prosesnya agar kita menjadi orang yang bertakwa. Maka kalau kita melihat baginda Rasul Muhammad SAW puasanya tidak pas Ramadan aja, ya, sampai pun ketika Rajab mulai berpuasa, Sya'ban hampir berpuasa sebulan penuh. Sampai Usama bin Zaid mengatakan, "Lam arak ya Rasul, saya tidak pernah melihat engkau berpuasa hampir sebulan penuh kecuali pada bulan Sya'ban." Hampir sebulan penuh puasanya. Kenapa? Mempersiapkan segala sesuatunya untuk menemui bulan suci Ramadan. Ibarat pertandingan, kita tidak pernah warming up, tidak pernah kita latihan. Kira-kira pertandingan itu bisa menang atau enggak? Ya, ketika Ramadan kita belum biasa bangun malam, tiba-tiba kita bangun malam, jadi TBC enggak? Tekanan batin kontinu. Ya, nggak biasa bangun malam, setengah 4 nggak biasa, biasanya bangunnya setengah 5, tiba-tiba bangun jam setengah 4. Ya, makanya jangan heran ketika pagi puasa habis sholat subuh hari Ahad, ya, ataupun hari Sabtu sepi di jalanan, tidur semuanya gitu. Ya. Maka baginda Rasul sudah mempersiapkan dirinya seolah-olah bulan Sya'ban itu seolah-olah sudah memasuki bulan suci Ramadan. Ada yang dikatakan dengan pembiasaan diri. Yang belum bangun malam dia sudah terbiasa bangun malamnya, ya. Yang biasanya Al-Quran, Masya Allah, kadang-kadang kita taruh ya di laci sampai berdebu, ya kan? Sekarang mulai kita baca lagi Al-Qurannya. Yang biasanya sedekahnya kadang-kadang kita susah untuk bersedekah, sudah terbiasakan. Jadi bulan Sya'ban ini adalah bulan pembiasaan diri memasuki bulan suci Ramadan. Ya, kadang-kadang kita selalu bilang kayak begini, saya kangen sama Ramadan, saya rindu dengan Ramadan. Ya, kalau memang kangen dan rindu, persiapan apa untuk menyambut bulan suci Ramadan? Harus ada persiapannya, harus ada targetnya, harus ada goalnya. Kenapa? Kita belum tentu Allah pun pertemukan kita dengan bulan suci. Siapin mulai dari sekarang, ya. Oh, saya ini misalkan biasa bagi sembako, ya. Oh, berarti disiapkan apa yang kita list. Saya biasa misalkan bagi tetangga-tetangga uang kita sedekahnya kira-kira berapa. Baca Qur'annya kira-kira menghatam berapa juz, ya, atau berapa kali hataman. Kadang-kadang kalau pas dia itu bulan Ramadan, Masya Allah, bisa hatam 1, 2, 3 kali, ya. Selain Ramadan enggak selesai-selesai tuh hatamnya, ya. Balik lagi, kenapa? Jarang kita baca, ya, gitu. Nah, jadi apa? Kita sudah mempersiapkan kita dari sekarang. Jangan sampai Ramadan kemudian baru kita ada persiapan. Sehingga apa? Baru seminggu Ramadan sudah ngitung kapan hari raya. Ya, kan kita udah puasa lagi baru tanggal 5, 6, 7, 8, 9. Kadang-kadang baru awal Ramadan, ya, dihitung. Apa yang dihitung? Ya, jamnya jam berapa? Jam 1, 2, 3, 4, 5 jam lagi. Kenapa? Karena tidak ada persiapan. Ya, maka konsep dalam hadis baginda Rasulullah SAW belum menjelaskan kepada kita apa konsepnya. Man shoma Ramadana, barang siapa yang puasa pada bulan suci Ramadan. Hadis lain mengatakan man qoma Ramadana, barang siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Maka satu paket tuh, antara siangnya kita berpuasa, malamnya kita yaitu menghidupkan malam bulan suci Ramadan. Dengan apa? Dengan sholat tarawih. Maka satu-satunya sholat tarawih itu adanya pada bulan suci Ramadan. Ibu-ibu sekarang tarawih, ya, Bu, tumben sholatnya kok banyak amat, selesai sholat isya, sholat tarawih. Kira-kira gimana? Enggak ada. Kenapa? Sholat tarawih khusus ada pada bulan suci Ramadan ataupun bulan Syawal. Ibu habis sholat isya, sholat terus, ya. Yang 8 rakaat dan 20 rakaat, ya terserah lah.
ya, dua-duanya benar semua. Tapi apa? Tapi kita ingat, walaupun hukumnya sunnah, sholat tarawih itu hanya ada pada bulan suci Ramadan. Kalau bisa jangan ditinggalkan. Ya, walaupun sholatnya misalkan tak sempat berjamaah, sholatnya sendiri boleh nggak? Boleh, silakan. Ya, jadi hadisnya man shoma, barang siapa yang puasa Ramadan. Hadis lain mengatakan man qama, barang siapa yang malam-malamnya menghidupkan bulan suci Ramadan. Imanan. Kenapa? Karena keimanan. Ya, kalau nggak ada keimanan, jam 2 sudah perut mulai bunyi, kuyuk, ya, nggak ada orang, kadang-kadang kepala kita masuk ke kulkas, dilihat ada jus melon, jus mangga, ya. Kalau bukan karena keimanan, ya, tergoyahkan. Apa? Karena keimanan, ini adalah perintah agama kita. Ya, yang kedua ingat, yang pertama karena keimanan kita kepada Allah, yang kedua wahtisaban. Apa itu ihtisaban? Ihtisaban itu artinya adalah dia hitung. Maka ketika siang hari, apa produktivitas dia? Ya, mulai dari sahur, kemudian kita sholat subuh, selesai sholat subuh, kemudian kita iktikaf, baca Al-Quran, setelah itu kita pergi ke kantor, ya, kemudian di kantor ada waktu senggang, misalkan sholatnya selalu berjamaah, kemudian sore hari, ya, ketika kita sore itu baca Quran menjelang kita maghrib, ya, begitu malamnya kita sholat tarawih, baca Quran dan seterusnya, itu yang dikatakan ihtisaban, ya. Tapi kalau ada orang dia itu misalkan pada masuk bulan suci Ramadan, dia habis sahur, dia tidur, bangun, tuhur, habis tuhur, tidur lagi, bangun, asar, habis asar, ngabuburit, gitu, jalan di mana-mana macet, ya. Maka apa? Maka dia tidak termasuk ihtisaban. Dia itu tidak menghitung waktu-waktunya dengan kualitas beribadah kepada Allah, ya. Maka apa? Orang yang diampuni dosanya adalah orang yang dia hitung hari-harinya, menit-menitnya. Kenapa Allah memberikan kepada kita sesuatu yang luar biasa? Kenapa saya katakan luar biasa? Karena Allah sendiri yang memberikan pahala kepada orang yang berpuasa Ramadan. Ya, yang dalam hadis kunci dijelaskan, wa ana adzibihi, saya sendiri kata Allah. Berarti apa? Ini unlimited, ya, unlimited, ya. Karena dalam hadis itu dijelaskan, apa dalam hadis itu? Ya, setiap kebaikan kita yudha'afu bi'asyri amthaliha ila sab'imi'atin. Setiap kebaikan kita Allah Ta'ala akan lipat gandakan 10 sampai dengan 700 kali lipat, kecuali Ramadan. Maka ketika kita puasa Ramadan, baca Quran di bulan suci Ramadan, sedekah di bulan Ramadan, itu kualitasnya berbeda di luar dengan bulan suci Ramadan. Sampai Imam Abu Hanifah mengatakan seperti ini, ya, kalau seandainya kita batalkan, ya, puasa Ramadan kita tanpa udzur syar'i. Apa yang udzur syar'i? Sesuatu yang diperbolehkan dalam agama, ya, bepergian, sakit, ya, itu namanya udzur syar'i. Dia di rumah nggak ngapa-ngapain, tiba-tiba dia bilang apa? Saya mau ingin buka puasa, kenapa? Kita juga saya ganti lagi. Secara ilmu fikih, oke, gak jadi masalah. Satu batal maka diganti satu. Tapi secara keberkahan berbeda. Sampai pun seandainya kita berpuasa selama 1 tahun untuk mengganti 1 hari di bulan suci Ramadan, itu keberkahannya tidak bisa tergantikan. Ya, kenapa? Karena bulannya istimewa. Segala sesuatu yang kita lakukan adalah istimewa. Sampai pun umroh di bulan Ramadan sama dengan melaksanakan ibadah haji dengan Rasul. Kenapa? Karena keistimewaannya. Ya, kita sholat zuhur, ya, misalkan di sini, ya, pahalanya berapa?
Kalau jamaah 27 derajat, 25 sampai 27 derajat, ya. Kita di sini. Kalau kita sholat duhurnya di Masjidil Haram, pahalanya berapa? 100.000 kali lipat. Sholatnya sama-sama 4 rakaat, ya. Sholatnya sama-sama berjamaah. Tapi kok bisa membedakan kualitasnya? Karena di sana adalah tempat yang penuh dengan keberkahan. Maka orang yang melakukan kebaikan-kebaikan di dalamnya, yaitu apa? Allah Ta'ala lipat gandakan kebaikannya. Begitupun ketika Ramadan. Ketika Ramadan, Allah Ta'ala lipat gandakan sampai Allah sendiri yang memberikan pahalanya. Kenapa? Karena keberkahannya. Masya Allah, ya. Maka kita selalu berharap, ya, di akhir Ramadan kemarin kita selalu minta, ya Allah, ya Tuhan kami, pertemukanlah kami, ya Allah, dengan Ramadan yang akan datang. Ya, kita selalu minta, ya Allah, kenapa? Karena keberkahannya sudah tidak bisa terhitung kembali. Ya, yang di situ dikatakan la'allakum tattaqun, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Masya Allah. Ya, prosesnya ibadah puasa itu agar menjadi orang yang bertakwa. Maka di dalam diri kita itu ada namanya 2, ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Masyaallah. Di sini sudah hafal semua kayaknya, ya. Masyaallah. Ya. Jadi apa? Allah mengilhamkan di dalam diri kita ada 2 karakter. Karakter yang pertama adalah karakter takwa. Apa itu karakter takwa? Karakter yang menjadikan diri kita selalu bersama dengan Allah. Itu namanya karakter takwa. Maka bilang dalam Islam ada 3. Ada iman, ada Islam, ada ihsan. Iman itu percaya adanya di mana? Di hati. Ya, kalau di hati kira-kira kelihatan atau tidak? Nah, kelihatan sesuatu yang abstrak, tidak kelihatan di hati. Maka butuh yang namanya Islam. Maka Islam itu artinya tunduk dan patuh. Apa kata Allah, ngikutin? Ya, sholat duhur 4 rakaat, ya sudah. Gak boleh diskon nih, kita lagi kumpul-kumpul 2 deh gitu. Nggak bisa, ya kan? Sholat subuh kalau bisa 4 rakaat. Kenapa? Bangun tidur masih seger, ya. Ternyatanya cuma 2 rakaat. 2 rakaat setengah 6 dan juga udah mepet-mepet inteligensi waktunya. Ya. Ya. Tapi apa di situ? Ya kita ikutin apa kata Allah. Ya, ada rukunya, ada sujudnya, ya kan? Kenapa kok sujud bisa 2 kali, ruku cuma sekali? Kenapa kok nggak disamakan saja? Ya. Tapi apa? Inilah Islam, tunduk dan patuh apa kata Allah. Termasuk ketika kita berpuasa. Ya. Ketika kita berpuasa, kata Allah, mulai dari fajar sidik sampai dengan terbenamnya matahari, diikuti. Jangan sampai jam 3 sudah mulai terasa kusuk, ya kan? Ya, maka itu Islam. Nah, dari ketunduhan dan kepatuhan kita kepada Allah, sebetulnya dia melahirkan yang namanya ihsan. Ihsan itu apa? Akhlak. Kenapa? Dia selalu merasa bersama dengan Tuhannya, Allah Subhanahu. Kalau orang selalu merasa bersama dengan Tuhannya, kira-kira akhlaknya terjaga atau tidak? Ya, maka saya pernah kumpulkan ayat-ayat yang berkaitan dengan apa? Ya, dengan puasa, menjadi orang yang bertakwa, dengan zakat. Ya, zakat itu bin amwalihim shadaqatan tuqabbilu wa tuzakkihim biha. Ya, yang intinya adalah yaitu apa? Mau berbagi dengan orang lain, membersihkan hatinya, mensucikan hatinya, membersihkan hartanya. Ya, dari apa? Mau berbagi. Dalam hadis ketika Rasulullah SAW ditanya, wa maghfiruha ya Rasulullah, apa tanda kemampuan seseorang? It'amut ta'am, kepedulian sosialnya dia tinggi, wa ifsya'us salam, selalu menebarkan kebaikan, wa tibul kalam, ucapannya dia baik. Berarti apa? Berarti kita harus sampai di ihsan nih. Jangan sampai kita puasa setiap tahun yang kita lakukan, tapi tidak ada pembenahan di dalam diri kita. Ya, puasa kita, tapi kadang-kadang dalam hidup kita
kita masih suka kesel dengan orang lain, ketika dia itu masih pelit dengan orang lain. Harusnya tidak seperti itu orang yang puasanya baik. Kenapa? Dalam ibadah puasa secara filosofis, orang puasa itu dia tidak merasa punya apa-apa dalam hidupnya. Merasa tidak punya apa-apa secara filosofisnya. Kok merasa nggak punya apa-apa? Iya, ya, makanan dan minuman, ya, itu yang beli kira-kira siapa? Kita beli makan, kita beli minuman. Maka kalau dalam ilmu fikih itu ada istilah al-imsak an jami'il muftirat, menahan diri dari sesuatu yang membatalkan puasa, ya, yaitu apa? Makan, minum, berhubungan badan. Betul, ya. Kok kenapa yang disebut cuma makan, minum, dan berhubungan badan? Karena makanan setiap hari kita makan ada di depan kita setiap saat. Minuman juga sama, ya. Pasangan hidup setiap saat dilihat atau enggak? Dilihat, ya kan? Setiap hari. Tapi kata Allah, selain daripada bulan suci Ramadan, silahkan Anda minum, Anda makan sepuas hati Anda, ya. Tapi ketika Ramadan, yaitu aku tidak perbolehkan Anda makan, minum, dan berhubungan badan dengan pasangan hidup Anda. Berarti hakikatnya yang punya berhak ngatur atau tidak? Berhak ngatur. Saya di Sari Idaman di sini, ya. Oke. Saya orang luar. Tiba-tiba saya bilang, ya, sama yang punya, Pak, kalau bisa, ini aset jangan taruh di situ, Pak. Taruh aja di kamar mandi. Kipas ini jangan taruh di sini, Pak. Taruh aja di gudang. Ya. Kipas angin jangan taruh di atas, Pak. Taruh di kolong. Kira-kira yang punya restoran ngambek apa kesel? Ngambek terus kesel, ya kan? Anda siapa? Oh, Anda datang langsung ngatur ini, ngatur itu. Saya yang punya, betul? Ya, sama dengan puasa. Ketika kita puasa Ramadan, kenapa Allah kok nggak memperbolehkan Anda boleh makan ini, nggak boleh minum di siang hari, nggak boleh hubungan badan? Kenapa? Kata Allah, makanan dan minuman itu yang ada di depan Anda semuanya bukan milik Anda, tapi milik aku, kata Allah. Aku yang punya makanan ini, aku yang punya minuman ini, aku yang punya pasangan hidup Anda. Maka ketika Anda menyakiti pasangan hidup Anda, maka apa? Sama dengan menyakiti yang punya siapa? Allah. Ketika kita misalkan memubazirkan barang, ya, makanan, minuman kita buang padahal masih layak kita makan, ya, maka apa? Sama dengan kita menyia-nyiakan rezeki dari Allah. Kenapa? Allah yang punya, maka Allah berhak yang ngatur. Maka dalam ibadah puasa itu secara filosofisnya manusia nggak punya apa-apa, ya. Maka dalam hadis Tirmidzi itu dijelaskan, la yazalu qadama 'abdin, setiap manusia akan ditanya oleh Allah. Apa yang Allah tanya? Satu, an umrihi fi ma afna, umurnya kau habiskan untuk apa? Kenapa? Karena hakikat waktu bukan milik kita tapi milik Allah. Wal 'asr, demi masa. Sampai Allah berjanji dengan waktu, ya. Kenapa? Waktu itu tidak bisa kita ulang lagi, ya. Tahun 80 dengan tahun sekarang bisa diulang atau enggak? Tahun 80 masih pada muda-muda kan, gitu ya. Tahun sekarang sudah mulai operasi plastik, gitu, ya kan? Nggak bisa diulang. Kita punya uang 1 miliar, bisa beli ganti mobil baru, bisa beli rumah baru, bisa beli waktu, ada nggak? Maka waktu itu sangat penting dalam hidup kita semuanya, ya. Waktunya adalah kata Allah, Allah akan tanya kita hidup di dunia, kita gunakan untuk apa? Yang kedua, wa an ilmihi fi ma fa'al, pengetahuan kita anugerah dari Allah. Anugerah. Awalnya kita nggak ngerti apa-apa, maka kata Allah, allamal insana ma lam ya'lam, ya. Allah yang memberikan kepahaman kepada kita semuanya, sehingga dengan kepahaman kita punya skill, sehingga ketika kita punya skill kemudian kita punya income, betul? Ya. Tapi apa yang memberikan pemahaman kepada kita adalah Allah. Kita ngerti ini, kita ngerti itu, ya.
Ada orang yang belajar nggak bisa kan gitu, ya. Tapi kalau Allah berikan kepahaman dan Allah akan tanya ilmu yang kita punya. Ketiga, wa'an malihi, harta kita min aina tasabahu, dari mana kita dapatkan, untuk apa? Ya, kenapa? Karena harta ini adalah yaitu gerbongnya, jalannya, kendaraan kita. Kendaraan apa? Apakah kita bisa mendapatkan ridho dari Allah atau kita bisa mendapatkan murka dari Allah? Ya. Kenapa harta yang terbaik adalah harta yang kita gunakan di jalan Allah? Ya, kita punya pasangan hidup, artinya buat nafkah anak kita, itu harta yang berkah. Ya, buat pendidikan anak-anak kita harta yang berkah. Ya. Tapi kalau misalnya kita gunakan untuk kemaksiatan, ya, maka apa? Harta itu akan mendatangkan murka dari Allah. Yang terakhir, wa'an jasadihi, sampai pun jasad kita ini adalah hakikatnya adalah hak guna yang Allah berikan untuk kita semuanya. Hak guna pakai saja. Ya, kita punya mata, apakah matanya untuk kebaikan atau justru sebaliknya? Punya telinga, demikian juga. Nah, kalau misalkan waktunya adalah milik Allah, pengetahuannya anugerah dari Allah, harta benda kita titipan dari Allah, jasa kita guna pakai dari Allah. Apa yang kita punya dalam hidup kita? Tidak punya apa-apa. Maka output daripada ketika kita berpuasa, outputnya apa? Outputnya yang pertama, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Orang itu rajin introspeksi diri. Kenapa? Introspeksi diri itu adalah istighfar. Ya. Kalau dia sudah istighfar, nggak ada lagi tuh saya merasa lebih baik dari orang lain. Kenapa sih ada rasa sombong dalam diri kita? Kenapa? Karena kita merasa punya. Ya, ibu-ibu misalkan dibedakin merah, kuning, hijau, ya. Rasa dia yang paling cantik, ya kan gitu, ya. Akhirnya apa? Ada ngerasa lebih baik dari orang lain. Tapi ketika dia katakan tubuh ini adalah ciptaan Allah, kita tidak boleh menggolimi tubuh kita, ya. Maka tubuh ini harus kita rawat dengan baik, ya. Nggak boleh misalkan kita tato-tatoin, kenapa akan merusak tubuh kita, kan gitu, ya. Maka apa? Karena tubuh adalah milik Allah, nanti Allah minta pertanggungjawaban dalam kehidupan kita. Ya? Maka apa? Konsepnya yang pertama, orang yang dia itu bertakwa, dia selalu beristighfar kepada Tuhannya. Orang yang beristighfar dalam hidupnya, maka dia tidak akan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Ya? Kalau kita kadang-kadang enggak, ngomentarin orang aja. Kerudungnya merah, bajunya putih, persis kayak bendera, tinggal dikerek. Ya, suka kayak gitu kan, ya. Tapi kalau dia itu adalah orang yang bertakwa, orang rajin istighfar, ya Allah, saya boro-boro komentarin orang, dosa saya sudah banyak, ya. Boro-boro kita ngomongin oleh orang, dosa kita sudah banyak, ngapain kan gitu, ya. Ketika dia melihat sesuatu yang tidak pantas dalam hidupnya, misalkan, ya, nenek-nenek sudah tua, makanya you can see, ya. Jangan kita bilang nenek-nenek gak tahu diri, gak tahu tanah, enggak. Tapi apa? Doakan, ya. Ya Allah, semoga nenek itu ya Allah besok pakainya lebih rapi, ya. Betul, dapat hidayah dari Allah. Karena doa dari kita, selama nenek itu pakainya rapi, kita dapatkan pahala. Ya, ada di jalan misalkan, ya misalkan ada yang tatoan, di sini kasih anting kanan kirinya, ya jangan sampai bilang ahli neraka gitu orang. Tapi apa? Kita doakan, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepadanya, ya Allah, sehingga dia akhlaknya lebih baik. Besok dia akhlaknya lebih baik, selama dia akhlaknya baik kita dapat pahalanya. Ada orang yang tidak mau sholat, jangan kita bilang, ya dasar ahli neraka, sholat aja susah. Jangan, kita doakan yang baik. Betul, ya. Kalau kita doakan yang baik, ya Allah, semoga Engkau berikan hidayah kepadanya, sehingga dia itu besok dia sholatnya baik, ya. Dia sholat terus, selama dia sholat kita dapatkan pahala.
Ya, jadi kita nggak boleh justifikasi orang lain, bukan boleh. Ini yang kadang-kadang dalam hidup kita suka menjudge orang lain, ya, nggak boleh. Itu adalah hak prerogatif Allah, hak prerogatif Allah. Ya, kita nggak tahu akhir kehidupannya dia lebih baik daripada. Saya punya abang, masya Allah, ya, abang saya ini hobinya bunuh orang, ya. Keluar masuk penjara sering, ya, udah jauh banget, masya Allah. Suatu ketika ketemu, ya, saya bilang, ayo Bang, kita makan siang. Kebetulan kalau siang ada kajian, selesai kajian saya bilang, ya Bang, kita makan. Ya, awal-awal Pak, saya nggak enak Ustaz, saya kan punya anak buah, kok saya aja yang diajak. Udah anak buahnya suruh pada makan di sini semua, ayo kita makan. Ya, hari, 2 hari, masya Allah. Ya, sekarang ibu bapak sholat malamnya beliau tidak pernah tinggal dan sholatnya selalu berjamaah. Ada perubahan, ada perubahan. Siapa yang memberikan perubahan? Allah Subhanahu. Maka nggak boleh dalam hidup kita siapapun, ya, kemudian kita mengatakan, dasar orang nggak benar. Bisa jadi next time dia kelakuannya lebih baik dibandingkan dengan sekarang. Maka doakan yang baik, ya. Maka orang yang selalu beristighfar dalam hidupnya, selalu introspeksi dirinya, kemudian memperbaiki kehidupan dia, ya, maka Pak tidak pernah memandang kecil orang lain, ya. Sama tukang satu, ya Allah, bisa jadi tukang satu itu di mata Kau lebih mulia. Sholat malamnya nggak pernah tinggal, sementara kita kadang-kadang sering bilang bentong, iya kan, sholat malamnya. Ya Allah, bisa jadi gitu, ya Allah, tetangga saya yang tukang becak, ya, itu dia Pak lebih baik di mata Engkau, ya Allah. Kenapa ketika dia ngebecak keluarnya keringat, ya, keringatnya itu apa, sebagai penghapus dosanya, dibandingkan dengan kita semuanya rumah pakai AC, ya kan, di mana-mana pakai AC, kan gitu. Bisa jadi di mata Kau lebih baik. Maka orang yang beristighfar dalam hidupnya nggak pernah menjudge orang lain, nggak pernah dirinya merasa lebih baik dari orang lain. Maka orang yang puasanya baik, dia tidak akan judgment orang lain bahwasanya apa, dirinya lebih baik dari orang. Justru sebaliknya, bisa jadi dia di mata Allah lebih baik dibandingkan dengannya. Ya, yang kedua, yaitu apa? Ya, sari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'ardas samawati wal ardi 'indatin alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra. Orang ini suka berbagi. Ya. Kenapa? Karena dia tahu hartanya bukan milik dia, tapi hartanya titipan dari Allah. Bagaimana harta itu berkah? Hartanya digunakan di jalan Allah. Ya, Bapak suka berbagi dari orang lain. Ya, jangan sampai jadi orang EGP, emang gue pikirin. Jangan. Tapi apa? Tapi jadikanlah di depan kita itu adalah ladang pahala dalam hidup kita. Ya, ketika ada orang susah, maka kesusahan yang dia rasakan sama kita pun merasakan kesusahan. Ya, kenapa orang yang beriman itu seperti hanya satu jasad? Ya, ketika yang satu sakit, maka yang lain perlu merasakan sakit. Ya, gitu. Ya, maka dia tidak akan pelit. Seorang di Sumatera, ya kan, seperak 2 perak. Bukan hanya ujian bagi mereka, kita pun mendapatkan ujian. Kita yang punya mau nggak berbagi dengan mereka? Ya, maka manusia itu kan ada 3. Ada yang satu posisi dia adanya dengan tidak adanya sama aja, tidak memberikan dampak apa-apa. Ada. Ya. Kalau kita misalkan di rumah, ya datang tok-tok, assalamualaikum, siapa? Nenek datang. Kemudian cucu kita diam aja. Berarti kita posisinya adalah yaitu adanya kita dengan tidak adanya sama saja. Ya. Yang kedua lebih parah lagi. Ya, udah tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Kakek datang, tiara masuk kamar. Ya, berarti apa? Dia lebih bahaya jadi kan gitu ya. Berarti apa, posisi kita tidak dibutuhkan sama keluarga kita. Tapi yang terbaik adalah khairun nas anfa'uhum, sebaik-baiknya manusia yang memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, apa yang bisa kita lakukan dalam hidup kita? Ya, ya. Berapa lama lagi? Sudah cukup? Ya, oke. 3-nya singkat saja. Yang ketiga,
yaitu wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah. Kita pasti punya marah, ya, pasti kita punya rasa kesel, tapi itu ditahan, ya, ditahan, ya. Kenapa? Selama kita jadi manusia mesti akan ada rasa kesel dengan orang lain. Beda dengan malaikat. Kalau malaikat dia tidak ada. Maka bisa jadi bapak-bapak dan ibu-ibu ketika ibadah itu lebih baik posisinya dibandingkan dengan malaikat. Kenapa? Malaikat ibadah tanpa nafsu, sementara kita ibadah dengan nafsu, ya. Mau ibadah buka dulu deh, tanggung deh, ini deh, kan gitu, ya. Maka Pak wal kadhiminal ghaidh, mampu menahan amarah, mengontrol amarahnya dalam hidup, ya. Maka Nabi selalu mengatakan, yaitu apa? Kalau kita lihat posisi berdiri, suruh duduk, ya. Supaya apa? Di sini menunjukkan supaya jangan sampai amarah kita meledak-ledak, gitu, ya. Yang ketiga, yang keempat, wal afina anin nas, mudah memaafkan orang. Maafin tuh, ya. Suami kita salah, maafin. Jangan diingat-ingat, diungkit-ungkit terus. 5 tahun, 15 tahun yang lalu masih diungkit aja kadang-kadang, ya. Maafkan, ya. Maka konsep dalam Al-Quran itu kayak gini, konsep Al-Quran. Ketika ada orang salah dengan kita, satu, sayangi dia. Kita lagi nyapu, tiba-tiba cucu kita numpahin, ya, misalkan numpahin air, kesel kan? Jangan langsung dimarahin, tapi Pak, sayangi, peluk, yes. Atau suami kita nggak pulang-pulang, ini bisa. Datang, jangan langsung ikat, ya, langsung pinggang gitu loh. Ini biasanya datang jam 6, jam 11 baru pulang, handphone dimatikan. Ini kemana? Ya. Tapi apa? Konsepnya apa? Peluk dulu, ya. Iya, artinya apa? Jangan ngomel dulu, iya kan? Suruh ayo minum dulu, makan malamnya sudah kami sediakan, mau makan dulu atau mau mandi dulu, sayangi dulu itu konsepnya, ya, supaya Pak calling down dulu kan. Ya, jangan sampai masih capek udah langsung diintegrasi gitu, nambah kabur. Yang kedua, konsepnya apa? Setelah itu maafkan. Maaf, iya, udah capek diomelin, maafkan, ya. Oh mungkin biasanya datang maghrib, ya, sekarang jam 11 mungkin apa, gimana mana banjir sekarang, ya kan gitu, ya. Setelah itu apa? Konsep yang ketiga, mintakan ampun atas dosa-dosanya. Ya Allah, seandainya suami saya keliru, ya Allah, luruskannya jalannya, ya Allah. Ya, Bang Boyib aja didoain, ya. Masa suami kita nggak boleh didoain, ya. Maka kata Nabi, ada 3 akhlak yang luar biasa, ya. Apa? 1, yaitu menyambung silaturahmi, ya, atas orang yang memutuskan silaturahmi dengan antara kita, ya. Makanya Masya Allah, ini keluaran tahun 80 silaturahminya luar biasa, ya. Makanya Masya Allah, bukan silaturahmi di sari idaman, silaturahmi nanti di surganya Allah Ta'ala semuanya, ya. Ya, jadi apa? Kalau ada orang yang silaturahmi, kita sambungkan silaturahmi kita. Yang kedua, maafkan amman dolamaka, orang yang telah menyakiti kita, ya. Maafin udah, ya. Jangan kita jadi enak sendiri. Gimana kita jadi enak sendiri? Setiap selesai sholat kita berdoa sama Allah, ya Allah, semoga Engkau ampuni dosaku. Tapi begitu ada orang salah dengan kita, enak aja minta maaf. Ada yang kayak begitu di sini, ada. Ya, nggak kayak di sini. Maafkan Bu, kenapa ada sahabat Nabi itu masuk surga, ibadahnya sama dengan sahabat yang lain, tapi dikatakan oleh Rasulullah dia termasuk ahli. Kenapa? Karena sebelum tidur selalu berdoa kepada Allah. Apa doanya? Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni dosa orang-orang yang menyakiti saya hari ini, ya Allah, ampuni dosa. Ya. Sebelum dia minta maaf, dia sudah minta maafkan dosa-dosanya kepada Allah. Enak hidupnya, ya. Tapi kalau kita kesel terus sama orang, kira-kira gimana?
Ya, depan kita komplek, orang yang kita benci, begitu mau keluar kita nengok dulu kan, dia keluar dulu ya, keluar lagi, keluar kerjaan berenang ya, enak hidupnya. Iya, ya. Dengan teman kita, misalkan dulu kita ada masalah ya kan, mau datang ke tempat itu, dia datang lagi. Nggak enak hidupnya, maafin. Supaya Allah mudah memaafkan dosa-dosa kita semuanya. Ya, hidup kita kan ingin tenang, hidup kita ingin bahagia. Ya, di sini banyak makanan, masya Allah. Begitu kita makan, ingat wajahnya dia, kira-kira gimana? Karena jadi nggak enak kan gitu. Ya, maka Pak maafkan sudah. Tujuannya satu, ya Allah. Ketika saya memaafkan orang lain, semoga Engkau pun memaafkan dosa-dosa saya ya Allah. Ya, yang terakhir, wallahu yuhibbul muhsinin, dia produktif untuk melakukan kebaikan-kebaikan depan kita. Ini adalah tanda pahala dalam hidup kita. Apapun, ya, kenapa? Karena hidup itu adalah untuk beramal soleh. Hidup itu beramal soleh, ya, apapun, ya, silaturahmi, ketemu sama teman, kita ngobrol yang baik-baik, ya kan, kita membantu orang lain dan seterusnya, ya. Ketika ada kekeliruan dalam hidup kita, salah dengan Allah, segera kembali kepada Allah. Salah dengan sahabat kita, dengan manusia, kita minta maaf. Kenapa? Ya, kadang kita salah dengan Allah, mudah minta maaf, tapi salah dengan manusia, kadang kita tidak mau memaafkan. Ya, jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bangkrut dalam hidup kita. Siapa orang bangkrut? Orang yang dia sholat, puasa, ya, tapi suka mencaci maki orang lain. Ya, suka mengambil haknya orang lain. Di akhirat itu dia bilang, ya Allah, mana pahala salat saya, mana pahala puasa saya? Kata Allah, sudah kuberikan kepadamu. Tapi ketika kau mencaci maki orang lain, maka pahala itu kuberikan kepada orang yang kalian caci maki. Ya, maka masya Allah, orang yang puasanya baik, ya, ritualnya adalah puasa, tunduk dan patuh kepada Allah. Outputnya kita menjadi orang-orang yang ihsan, orang yang selalu bersama dengan Allah, menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang bertakwa, satu, dia rajin beristighfar, ya, tidak merendahkan orang lain, tidak merasa lebih baik dari orang lain. Yang kedua, yaitu dia suka berbagi, ya, dengan siapapun dia berbagi, ya. Yang ketiga, mampu menahan amarahnya, mampu mengontrol amarahnya. Kenapa? Ucapan ataupun tindakan yang dilandasi dengan rasa marah mesti akan menyakitkan orang lain. Yang keempat, itu mudah memaafkan orang lain. Maafkanlah dosa-dosa mereka agar Allah mengampuni dosa kita. Yang kelima, dia senang berbuat kebajikan-kebajikan. Ya, kenapa? Karena hidup hakikatnya beramal soleh. Dan yang terakhir, ketika ada salah, maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya termasuk orang-orang yang puasanya the best, ya. Bukan hanya puasa secara ritual saja, tapi puasa yang bisa menjadikan akhlak kita lebih baik lagi di mata Allah dan di mata manusia. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat, ya, dan sebagai oleh-oleh kita untuk memasuki bulan suci Ramadan kelak, ya. Kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Pak. Ya, mari sama-sama kita angkat tangan kita minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah selalu membimbing kita semuanya di jalannya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita sebagai makhluk-makhluk yang dicintainya, agar Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita semuanya apa yang kita lakukan mendapatkan keridhaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal mu'afadata ad-daimata fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzu bika min syarri ma sa'alaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah.
Ampuni dosa pasangan hidup kami ya Allah. Ampuni dosa suami kami ya Allah. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Ampuni dosa anak-anak kami ya Allah. Jadikanlah anak-anak kami dan keturunan kami menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah, yang telah membesarkan kami, yang telah mendidik kami, yang telah menyayangi kami. Berikanlah kasih sayang Kau kepada keduanya ya Allah, sebagaimana mereka memberikan kasih sayangnya kepada kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, hamba sadar ya Allah, sampai dengan detik ini ya Allah, kami masih belum mampu membalas kebaikan-kebaikan orang tua kami ya Allah. Hamba sadar ya Allah, sampai dengan saat ini ya Allah, kami masih belum mampu berbakti sepenuh hati kami kepada orang tua kami ya Allah. Hamba sadar ya Allah, sampai dengan saat ini ya Allah, kami masih belum mampu membahagiakan orang tua kami ya Allah. Maka orang tua kami yang sudah meninggal ya Allah, pasangan hidup kami yang sudah meninggal ya Allah, anak-anak kami yang sudah meninggal ya Allah, lapangkanlah dalam kuburnya ya Allah, perangilah dalam kuburnya ya Allah, berikanlah cahaya dalam kuburnya ya Allah, berikanlah tempat yang terbaik di sisi Engkau ya Allah. Ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah, ampuni segala dosa-dosanya ya Allah. Terimalah semua amal baiknya ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami ya Allah. Nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, nikmat bertemu dengan sahabat-sahabat kami ya Allah. Betapa banyaknya nikmat-nikmat yang Kau berikan kepada kami ya Allah, namun sedikit sekali kami bersyukur atas nikmat-nikmat Engkau ya Allah. Maka ampuni dosa-dosa kami ya Allah, yang sering mengeluh dalam menghadapi kehidupan ini ya Allah. Padahal nikmat-Mu tidak terhingga yang Kau berikan kepada makhluk-makhluk Engkau ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami sekarang berada dalam bulan Syakban ya Allah. Sebentar lagi ya Allah, kami memasuki bulan suci Ramadan ya Allah. Maka sampaikanlah umur kami di bulan suci Ramadan ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk selalu beramal saleh di bulan suci Ramadan ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami ya Allah untuk bisa menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan ya Allah. Berikanlah ya Allah kekuatan kepada kami ya Allah, dan berikan kekuatan kepada kami ya Allah, agar kami bisa berbagi dengan makhluk-makhluk Engkau di bulan suci Ramadan ya Allah. Berikanlah ya Allah segala bentuk kebaikan-kebaikan Engkau ya Allah pada bulan suci Ramadan ya Allah, sehingga di akhir Ramadan kami termasuk orang-orang yang Kau ampuni dosa-dosanya ya Allah. Bagaikan bayi yang baru dilahirkan ya Allah, jadikanlah ya Allah Ramadan yang akan kami lalui ini ya Allah, Ramadan yang penuh dengan kebaikan ya Allah, yang suatu saat kebaikan itu kami akan bawa ya Allah ketika kami bertemu dengan Engkau ya Allah. Hamba sadar ya Allah, tidak ada sesuatu amal pun yang kami bisa banggakan di hadapan Engkau ya Allah. Sholat kami jarang khusyuk ya Allah, ibadah Ramadan kami ya Allah banyak sering mengeluh ya Allah. Ibadah-ibadah yang lain itu banyak kekurangannya ya Allah, namun Engkau adalah Zat yang Maha Mengampuni ya Allah. Maka ampuni segala dosa-dosa kami ya Allah. Mudahkanlah kami untuk beramal saleh ya Allah, sebagai bekal kami ketika kami menghadap kepada Engkau ya Allah. Meninggalkan kami ya Allah, meninggal dalam keadaan husnul khawatimah ya Allah. Jadikanlah kami adalah orang-orang yang bertakwa ya Allah, orang-orang yang selalu merasa bersama dengan Engkau ya Allah, sehingga aktivitas kami adalah aktivitas yang diridhoi oleh Engkau ya Allah. Jauhkanlah diri kami ya Allah dari sifat fujur ya Allah, sifat yang menjauhkan kami dari Engkau ya Allah. Kami ingin pulang pada Engkau dengan tenang ya Allah. Kami ingin pulang pada Engkau ya Allah dengan ungkapan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Wahai hamba-hambaku, pulanglah kalian kepadaku, kata Allah. Maka pulang itu adalah dengan membawa amal-amal yang soleh ya Allah. Kami ingin Kau memanggil hal itu kepada kami semuanya ya Allah, sehingga dengan kepulangan kami ya Allah radiyatan mardiyah, dalam Engkau keadaan Kau
Engkau ridho dengan kami semuanya ya Allah. Engkau pun meridhai kami semuanya ya Allah. Maka bimbing kami ya Allah. Seandainya banyak kesalahan yang kami lakukan dalam hidup ini ya Allah, bimbing kami ya Allah agar ibadah kami lebih baik ya Allah. Bimbing kami ya Allah agar masa kehidupan kami, sisa kehidupan kami lebih dekat dengan Engkau ya Allah. Bimbing kami untuk membuka rahmat Engkau ya Allah. Bimbing kami ya Allah untuk membuka kasih sayang dari Engkau ya Allah. Dengan Engkau mengampuni dosa-dosa kami ya Allah. Dengan Engkau membimbing kami agar kami selalu berada di jalan Engkau ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.